Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dalam membuat sebuah program Python, yaitu Selection Sort. Pengurutan data merupakan proses penting dalam pemrograman untuk memudahkan pengolahan dan pencarian data. Algoritma ini bekerja dengan memilih elemen terkecil dari data yang belum terurut dan menempatkannya pada posisi yang sesuai secara bertahap. Nah, di bagian array ini adalah list yang menyimpan angka yang tidak berurutan, seperti 5, 2, 1, 3, dan 4. Selanjutnya, di bagian for i in range len array kurang 1, artinya dari 1 sampai len array. Nah, len array ini maksudnya dia menghitung jumlah elemen yang ada di dalam variabel array. Contohnya, variabel array kan ada 5, 2, 1, 3, dan 4. Nah, artinya variabel array menyimpan 5 elemen di dalamnya. Berarti for i in range len array kurang 1, 1 sampai 5 dikurangi 1. Nah, berarti range len array kurang 1 yaitu perulangan dari indeks 0 sampai 3. Kenapa indeks 0 sampai 3? Karena kan tadi ada 5 elemen. Terus kita kurangi dengan 1, jadinya 4. Nah, angka keempat itu yaitu indeks ketiga karena dimulai dari 0. Selanjutnya, indeks sama dengan i. Nah, artinya dari fungsi indeks sama dengan i yaitu menyimpan posisi angka terkecil untuk sementara sebelum kita bandingkan dengan angka yang lainnya. Nah, contohnya kan indeks sama dengan i. Nah, i ini adalah 0. Nah, kita lihat di variabel array 5, 2, 1, 3, dan 4. Di sini kita hitung dari yang terkecil dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, nolnya itu 5. Maka indeks sama dengan i, yaitu indeks sama dengan 5. Dan ini hanya untuk sementara. For j in range i tambah 1 len array. Nah, fungsi ini untuk apa? Nah, fungsi ini kan for pengulangan. Nah, dia itu membuat proses pencarian nilai terkecil. Nah, di sini variabel di situ ada variabel j. Nah, j ini fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai indeks pembanding. Dia itu bergerak, itu akan pindah dari posisi setelah indeks i sampai ke elemen terakhir. Indeks terakhir. Nah, kenapa mulai dari i tambah 1? Nah, karena semua elemen sebelum indeks i sudah terurut. Nah, sudah terurut sehingga tidak perlu lagi dicek ulang begitu ya. Kan sudah terurut toh. Nah, hal ini supaya algoritma efisien. Kenapa? Kemudian ada juga itu len array-nya. Kenapa di situ ada len array? Agar supaya seluruh elemen yang belum terurut bisa dieksekusi semua, dibandingkan semua. Kalau pakai len array bisa dibaca, bisa dia bandingkan semuanya. Kemudian variabel j, ada yang tadi variabel j tadi. Oke, lanjut. Lanjut kode selanjutnya yaitu if array index lebih dari array j. Nah, di sini kondisi perbandingan. Nah, ini program kondisi perbandingan. Apa fungsinya ini? Fungsinya baris ini yaitu menentukan apakah nilai yang terkecil yang sementara itu lebih besar dari yang sedang dicek. Dari nilai sedang dicek tadi, yang indeks pertama, jika kondisi ini benar, nah dia itu mencetak atau menemukan nilai yang lebih kecil. Kalau yang didapat kecil, nah itu
dia simpan ke variabel lagi di bawahnya indeks sama dengan J itu. Apa fungsi variabel indeks itu? Nah, fungsinya itu menyimpan posisi nilai sementara. Ini penting karena sel sensor dia itu tidak langsung menukar nilai. Dia itu menunggu sampai nilai terkecil itu sudah ditemukan, benar-benar ditemukan begitu ya. Tidak perlu dia langsung dia tukar nilai, tidak langsung dia menukar nilai, tapi dia tunggu sampai nilai terkecil benar-benar ditemukan. Nah, kemudian juga itu ada indeks J, indeks sama dengan J yang tadi dibilang jika disimpan. Nah, di sini tempat simpannya. Jika ditemukan nilai yang jika sudah ditemukan nilai yang lebih kecil, nah, indeks itu akan disimpan ke variabel J. Dia simpan ke variabel J. Nah, ini sudah program ini menyimpan variabel terbaru dari yang kecil. Oke. Nah, kemudian di situ ada juga kenapa kalau diganti lebih dari, diganti dengan kurang dari. Nah, itu nanti dia outputnya nanti kalau diganti if array index diganti jadi kurang dari, bukan lebih dari. Nah, dia itu outputnya nanti dia mencetak yang lebih besar. Karena apa? Karena program yang di situ programnya dia akan itu mencari nilai terbesar, sehingga hasilnya mulai dari yang besar sampai yang terkecil. Itu juga jika kalau tidak ada juga variabel J, dia punya perulangan ini tidak dapat berjalan karena tidak ada indeksnya untuk membandingkan elemen. Mungkin itu ulangan for J ini fungsinya sebagai mesin pencari nilai terkecil pada selection sort ini. Variabel J digunakan, dia bandingkan setiap elemen. Sedangkan kalau yang indeks dia itu digunakan untuk menyimpan posisi nilai terkecil. Oke, setelah kalian mendengar penjelasan dari teman-teman saya, kemudian saya akan mempresentasikan setiap proses dari codingan ini agar array atau listnya berurutan kembali. Kita mulai dari array yang berantakan. Seperti yang sudah dibilang oleh teman saya, di dalam variabel array menyimpan kumpulan angka yang berantakan, seperti 5, 2, 1, 3, dan 4. Sebelum kita mulai prosesnya, ada beberapa keterangan warna agar teman-teman tidak bingung jika prosesnya sedang berjalan. Untuk warna merah adalah perulangan atau for i. Untuk warna jingga adalah variabel menyimpan angka terkecil sementara atau variabel index. Dan untuk warna kuning adalah perulangan atau for j. Oke, setelah teman-teman tahu untuk setiap keterangan warna, kita lanjut di dalam for i di perulangan 0. Kemudian kita bandingkan indeks array dalam perulangan 0 dengan indeks yang lainnya menggunakan for j. Oke, dari 5 kita geser ke kanan sesuai urutan for j, dan ternyata 5 lebih besar daripada 2, maka indeks yang tadinya 5 menjadi 2. Kemudian dia membandingkan lagi dengan indeks sebelahnya, dan ternyata 2 lebih besar daripada 1, maka indeks yang tadinya 2 diganti menjadi 1. Setelah itu, dia membandingkan lagi angka 1 dengan indeks yang lain. Jika perulangannya sudah habis, maka di sini kita akan memulai proses swap. Indeks perulangan 0 dan angka 1 bertukar tempat. Jadi, array yang sekarang adalah 1, 2, 5, 3, dan 4. Kita lanjut di perulangan 1 atau indeks ke-1, yaitu 2. Di sini kita lihat kalau 2 tidak bisa dibandingkan dengan angka yang lain, alias tidak ada angka yang lebih besar daripada 2, maka kita skip saja.
Lanjut di perulangan 2 atau indeks kedua, yaitu 5. Kita bandingkan dengan angka di sebelahnya. Ternyata 5 lebih besar daripada 3, maka indeksnya diubah menjadi angka 3. Setelah itu, dia membandingkan kembali angka 3 dengan indeks yang lain. Jika sudah tidak ada, kita akan melakukan swap kembali angka 3 dengan indeks perulangan kedua, yaitu 5. Maka demikian, array sekarang memiliki angka 1, 2, 3, 5, dan 4. Kemudian kita lanjut di perulangan terakhir, yaitu 3. Indeks ketiga adalah 5. Hanya ada satu angka yang bisa dibandingkan 5, yaitu 4. Dan ternyata angka 5 lebih besar daripada 4, maka indeks diubah menjadi angka 4. Setelah perulangannya selesai, diswap lagi angka 5 dengan 4. Jika sudah semua, kita sudah mendapatkan angka yang berurutan dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, demikian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton dan menyimak sampai habis. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.